Perkenalkan, nama saya Ananda Cahaya Permata Saragi dengan NIM 230301067 dari kelas Agroteknologi 2 Stambu 2023. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai hama thrips pada tanaman kacang hijau. Simak videonya ya. Taksonomi hama thrips. Hama thrips termasuk dalam ordo Thysanoptera, subordo Terebrantha, famili Thripidae, dan genus Megalurothrips. Nah, ciri-ciri hama thrips ini mempunyai ukuran tubuh kecil dan langsing, panjang tubuh sekitar 0,5-5 mm. Tipe alat mulut adalah penghisap penggesek. Makanan yang ditelan biasanya dalam bentuk cairan, memiliki antena yang pendek 4-9 loop ruas. Siklus hidup hama thrips. Hama thrips mengalami metamorfosa yang tidak sempurna. Dua instar pertama tidak bersayap disebut larva, instar ketiga disebut prepupa, sedangkan instar keempat disebut pupa, dan tahapan terakhir adalah fase dewasa. Hama thrips berkembang biak secara tidak kawin. Hama thrips suka meletakkan telur pada tanaman muda yang berumur antara 10-15 hari, dan biasanya telur-telur tersebut disisipkan pada jaringan daun yang muda di bagian bawah dan diletakkan satu persatu. Imago hama thrips. Hama thrips mempunyai telur yang berbentuk oval, berwarna putih keruh pada saat akan menetas. Setelah telur menetas, nimfa instar pertama keluar berwarna putih transparan, mempunyai 3 pasang kaki dan berukuran 0,5 mm. Fase ini berlangsung 2-3 hari. Setelah mengalami proses ganti kulit, nimfa instar kedua berukuran sekitar 0,8 mm muncul dengan warna kuning tua keruh yang berangsur-angsur menjadi agak kecoklatan. Fase ini berlangsung sekitar 3-4 hari. Nah, setelah proses ganti kulit, muncullah prepupa yang dicirikan dengan terbentuknya kerangka sayap yang belum sempurna dan gerakannya tidak aktif. Proses selanjutnya, kerangka sayap menjadi panjang ataupun sempurna. Akan tetapi, bulu sayap yang berupa rumbai-rumbai belum terbentuk. Warna menjadi coklat muda dengan beberapa garis melintang berwarna coklat tua. Fase ini disebut dengan fase pupa. Setelah ganti kulit, yang terakhir muncul imago yang berwarna hitam dengan berukuran 2 mm. Pada fase imago, semua organ telah terbentuk sempurna dan siap untuk bertelur. Pada kondisi yang optimum, satu daur hidup memerlukan waktu 15 hari. Serangga dewasa dapat hidup selama 20 hari dan menghasilkan telur antara 40-50 butir. Gejala serangan hama thrips pada tanaman kacang hijau. Nimfa dan imago hama thrips mengisap cairan pada pucuk vegetatif tanaman muda sehingga ketika membuka daun tampak mengkerut atau keriting seperti terserang virus. Pada serangan parah, tanaman menjadi kerdil, pembentukan bunga dan polong terganggu yang akhirnya hasil menurun. Apabila serangan thrips terjadi pada fase berbunga, nimfa dan serangga dewasa akan menyerang bunga dengan cara memakan polen dan menghisap cairan bunga sehingga bunga rontok dan polong tidak terbentuk, yang pada akhirnya akan menurunkan hasil. Hama thrips dewasa maupun nimfa tidak berperan sebagai vektor virus. Hama thrips dapat hidup dan berkembang pada 28 spesies tanaman. Namun bunga tanaman kacang-kacangan paling disukai. Walaupun bagian tanaman yang lain, yaitu daun, juga digunakan sebagai tempat hidup, jenis tanaman kacang-kacangan yang diserang antara lain adalah kedelai, kacang atsuki, kacang hijau, kacang tanah, kacang pedang, kacang asparagus, kacang panjang, kacang yam, kacang lima, dan buncis. Di Munang Probolinggo, selain menyerang kacang hijau, hama thrips juga menyerang tanaman kacang-kacangan lain seperti kacang tunggal, kacang tanah, dan kedelai. Selain tanaman kacang-kacangan, spesies hama thrips ini juga menyerang rambutan, anggur, tomat, dan kentang. Nah, untuk pencegahan dan pengendalian hama thrips tersebut terdapat 4 cara. Yang pertama yaitu pengendalian secara kultur teknis, pengendalian secara mekanis, pengendalian secara biologis, dan pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kultur teknis. Pengendalian hama melalui kultur teknis
merupakan upaya mengelola lingkungan tanaman sedemikian rupa sehingga lingkungan tersebut kurang cocok bagi kehidupan dan perkembangan hama. Upaya ini dilakukan sebelum terjadi serangan hama agar populasi hama tidak melampaui nilai ambang kendali. Pengendalian secara kultur teknis dapat dilakukan melalui sanitasi lingkungan, penggunaan mulsa, pemilihan atau pengaturan waktu tanam, dan penggunaan varietas tanam. Sanitasi lingkungan dititik beratkan pada kebersihan lingkungan sekitar pertanaman sebelum penanaman dimulai. Untuk serangga hama seperti hama thrips, tumbuhan inang yang berupa gulma tidak hanya menjadi sumber pakan, tetapi juga sebagai tempat tinggal dan tempat berlindung dari musuh alaminya. Praktik sanitasi seperti menghilangkan gulma, sisa tanaman tua, dan sisa-sisa tumbuhan merupakan langkah pertama untuk menekan populasi hama thrips rendah mungkin. Pengendalian secara mekanis. Pengendalian mekanis adalah perlakuan atau tindakan yang bertujuan untuk mematikan atau memindahkan hama secara langsung, baik dengan tangan atau dengan bantuan alat dan bahan lain. Cara ini mampu menurunkan populasi hama secara nyata bila dilakukan secara tepat dan dapat menyelamatkan hasil. Pelaksanaannya dapat dengan mengambil langsung hama dengan tangan, beropiokan, memasang perangkap, mengusir hama, menggunakan lampu perangkap, pengasapan, serta pemangkasan bagian tanaman yang terserang kemudian dibakar. Pengendalian ini dapat diterapkan pada area yang sempit atau kecil karena harus dilakukan secara berulang dan membutuhkan banyak tenaga. Pengendalian hama thrips secara mekanis dapat pula dilakukan dengan memasang perangkap berperakat berwarna hijau pucat, kuning, biru muda, dan putih untuk menangkap dan menurunkan populasi imago. Pengendalian secara biologis. Pengendalian secara biologis merupakan cara pengendalian dengan memanfaatkan musuh alami untuk mengendalikan populasi hama. Penerapan pengendalian secara biologis harus didasari pengetahuan tentang keseimbangan ekosistem oleh pengendali alami yang meliputi parasit, predator, dan patogen. Tungau dan kepik merupakan predator yang sangat berpotensi untuk mengendalikan hama thrips. Kutu kebul dan apis. Kepik Oreus majusculus merupakan pemangsa yang paling dominan pada nimfa dan imago hama thrips serta apis. Tetapi belum diketahui yang paling disukai di antara keduanya. Pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kimia sering dilakukan karena mudah diterapkan dan hasilnya lebih cepat terlihat. Namun, apabila penggunaannya kurang bijaksana akan mencemari lingkungan. Insektisida sebaiknya digunakan bila cara pengendalian yang lain tidak efektif untuk menekan populasi hama. Oleh karena itu, aplikasinya harus didasarkan pada nilai ambang kendali hama. Ambang kendali hama thrips adalah lebih dari 5 ekor thrips dewasa per daun trifoliate pucuk pada tanaman berumur 7-14 hari. Insektisida yang digunakan sebaiknya yang bersifat selektif terhadap hama sasaran dan aman bagi musuh alami hama. Tidak ada jenis insektisida yang efektif untuk mengendalikan hama thrips. Namun, Mani dan Sanapati 2009 melaporkan bahwa Aceratomirid dan Thiamitoxam efektif menekan populasi hama thrips masing-masing antara 93,3 dan 89,9%. Selain jenis insektisida, waktu dan cara aplikasi juga menentukan efektivitas pengendalian. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari yang cerah dan tidak berangin agar insektisida dapat diambil tanaman secara maksimal. Cara aplikasi sebaiknya juga didasarkan pada fase tumbuhan tanaman dan bagi tanaman yang diserang hama. Insektisida sebaiknya diaplikasikan dengan cara semprot pada awal pertumbuhan, yaitu umur tanaman selama 10 hari. Karena hama thrips menyerang daun